Halo guys, nama saya Narita Fadriani dari Prodi D4 2019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interupsi. Apa itu interupsi dan proses kerjanya? Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Sedangkan proses kerjanya yaitu bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Program yang melayani interupsi dinamakan handler. For your information, pada UDN-PC dan kompatibel disediakan 256 buah interupsi dan diberi nomor 0 hingga 255. Nomor interupsi 0 sampai 1 EVA disediakan oleh ROM BIOS atau IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi, jika ada interupsi antara 0 dan 1 EVA, maka secara default komputer akan beralih menuju ROM BIOS dan melaksanakan program di sana. Apa itu vektor interrupt? Setiap interrupt akan mengeksekusi handlernya berdasarkan memori. Alamat masing-masing handler tercatat di memori dalam bentuk array yang besar elemennya adalah 4 byte. Pada 4 byte ini dibagi menjadi dua, yaitu 2 byte pertama berisi kode octype, 2 byte selanjutnya berisi kode segmen dari alamat interrupt yang bersangkutan. Jadi besarnya array itu adalah 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 byte. Total memori yang dibutuhkan adalah 256 kali 4 sama dengan 1024 byte atau 1 kilobyte. Dan disimpan dalam lokasi memori absolut 0000H sampai 3FFH. Array sebesar 1 kilobyte ini disebut interrupt vector table. Vector table tidak akan sama antara satu komputer dengan komputer lain. Interrupt yang berjumlah 255 buah ini akan dibagi lagi ke dalam dua macam, interrupt 00H sampai 1FH atau 0 sampai 31 adalah interrupt BIOS. Interrupt BIOS terbentuk interupsi software berjumlah 32 dan aksesnya tinggal memerintahkan dengan interupsi INTNH yang terdiri dari 00H sampai 1FH disusun berurutan dan diberi service number. Lokasi interrupt vector table-nya ada di alamat absolut 00H sampai 07FH. Interrupt 20H FFH atau 32 sampai 222 adalah interrupt DOS. Hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS terdiri dari INT. Mekanisme terjadinya interupsi. Mekanisme interupsi juga menerapkan sistem level prioritas interupsi. Sistem ini memungkinkan interupsi berprioritas tinggi menyala eksekusi berinterupsi berprioritas rendah. Sistem ini juga memungkinkan perangkat yang membutuhkan pelayanan secepatnya didahulukan daripada perangkat lainnya yang diprosesnya lebih rendah. Pengaturan prioritas dan penanganan perangkat berdasarkan prioritasnya diatur oleh prosesor dan kontrol interupsi. Mekanisme interupsi adalah satu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghindar rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali saat sinyal interupsi dari prosesor. Ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi terima atau interupsi ditolak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abdulhad dari mahasiswa D4 tahun 2019. Saya akan menjelaskan jenis-jenis interupsi. CPU dapat menerima 3 macam interupsi. Yang pertama, interupsi software. Yang kedua, non-maskable interrupt. Yang ketiga, maskable interrupt. Yang pertama, interupsi software. Diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Pemilihan interrupt tergantung pada karakteristik yang akan kita berikan kepada program. Contohnya, speed menuju BIOS interruption, portability menuju DOS interruption. Yang kedua, non-maskable interrupt. Ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program diatur oleh hardware dan tidak dapat dirubah. Yang ketiga, maskable interrupt. Berasal dari hardware melalui pin INTR yang dapat dicegah dengan instruksi CLI dan interupsi perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhanul Fatur Rahman akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu perbedaan mekanisme penanganan interupsi secara nested dan sekuensial serta register atau interupsi yang terlibat dalam proses ini. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa mekanisme penanganan interupsi. Yang pertama, sebelum membaca interupsi berikutnya, CPU memeriksa ada sinyal interrupt atau tidak. Jika tidak ada interrupt, CPU akan membaca interupsi berikutnya. Jika ada interrupt, CPU akan mengarahkan PC atau program counter ke alamat interupsi interrupt handler dan menghentikan program yang berjalan untuk sementara. Yang keempat, jika handling telah selesai, arahkan kembali PC ke alamat instruksi berikutnya yang harus dibaca.
apabila interupsi ditangguhkan atau ditunda, maka pertama prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah dengan menyimpan alamat eksekusi berikutnya yang akan dieksekusi dan detail yang relevan. Kedua, prosesor menyetel program counter atau bisi ke alamat awal rutin interrupt handler. Jika terjadi multiple interrupt, maka ada dua penanganannya, yaitu interupsi secara nested. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi untuk ditangani terlebih dahulu. Jika secara programnya itu misalnya jam reset, kita lompat ke reset akan menjalankan programnya berjalan. Misalnya saat di sini dia bukannya lompat ke bawah, maka malah dia lompat ke ini misalnya, atau sini deh, dia akan lompat ke sini misalnya, mau lompat ke sini, berarti apa, watch of timernya terjadi interrupt. Nah, saat ini lompat ke sini, maka dia akan lompat lagi ke sini. Nah, di sini akan di-handle oleh interrupt handler, akan ditangani. Knob saat menangani tadi yang ini pojok timer saat ditangani terjadi interrupt lagi. Dia mau yang lompat ke sini malah lompat ke atas, terjadi interrupt lagi. Setelah ini timer 1 capture-nya terjadi interrupt. Karena timer 1 capture lebih penting atau berprioritas lebih tinggi, ya lebih urgent, maka ditangani terlebih dahulu. Timer 1 capture. Nah, dia akan ditangani terlebih dahulu. Knob berarti setelah di handle interrupt yang lebih urgent, dia akan dijalankan watchdog timer lagi. Knob berarti setelah selesai di handle, dia akan dijalankan program seperti biasa. Knob sampai program. Itu untuk yang nested. Untuk yang secara sekuensial, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Secara program, jam reset akan menjalankan program jalan. Misalnya di sini terjadi interrupt, dia akan misalnya lompat ke ini PCINT 0, terjadi interrupt, maka PCINT 0 nya akan menghandle lompat ke sini untuk di handle. Knob berarti maka selesai ditangani. Kita selesai di interrupt ya, sudah selesai ditangani. Setelah itu dia akan berjalan lagi. Kalau saat di sini terjadi interrupt lagi, ya seperti tadi. Setelah ADC terjadi interrupt, dia akan lompat ke sini. Knob berarti yaitu program akan berjalan seperti biasa. Kayak jam program itu untuk secara sekuensial. Sekuensial ini biasanya bergantung pada nomor vektor dan dia akan lebih teratur atau lebih rapi. Saya rasa itu saja untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yang saya dapat atau saya bisa jawab berdasarkan penjelasan Bapak minggu lalu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.